sahabat podcast Sudirman 42 Touch. Kembali lagi bersama saya, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, yang tentunya di podcast Sudirman 42 Touch. Di episode 3 kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sesuai dengan iklim politik yang semakin hangat dan yang sering diperbincangkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di episode 3 kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan yang sesuai dengan iklim politik yang semakin hangat dan yang sering diperbincangkan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, yaitu mengenai topik edukasi politik untuk mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024. Mana sebaiknya cara pemilih dalam memanfaatkan teknologi informasi sewaktu mereka mau melihat latar belakang kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan atau sebagai calon kepala negara. Nah, bagaimana sebaiknya cara para pemilih di dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga mereka mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang calon wakil rakyat atau calon pemimpin negara yang memang akan mereka pilih, yang memang paling mereka sukai referensinya. Gampangnya itu sebenarnya sudah sangat banyak. Salah satu contohnya aja itu seperti search engine. Search engine itu banyak loh. Yang paling besar lah, terutama sekarang ada perusahaan Google itu. Setiap kita Google aja, misalnya ada nih, mungkin kalau untuk calon presiden dan wakil presiden itu sudah paham lah semua ya, karena mereka itu merupakan orang-orang besar. Tapi kalau untuk yang sering kita pergunakan itu untuk melihat wakil-wakil rakyat kita saat ini. Terkadang ada yang mencalonkan tapi kita tidak tahu tuh ini siapa, latar belakangnya apa. Itu kita bisa mencari dari search engine yang Google. Ada di Google Search ya. Okay. Kita bisa pergunakan itu, tapi kita mendapat datanya itu kembali kita melihat lagi sumbernya itu sumber terpercaya atau tidak gitu. Tapi kalau hanya melihat, kan terkadang ada sumber-sumber dari blog atau Wikipedia, itu terkadang itu tidak terpercaya. Gunakanlah memang sumber yang terpercaya, seperti mungkin dari media-media besar di Indonesia, itu lumayan bisa terpercaya kok untuk saat ini. Itu sih Prof. Oke. Kalau di media sosial yang paling kita berikan adalah hoax yang luas. Jadi sebenarnya berita hoax ini nggak cuma ada di tahun 2024 ini ya, di 2019 juga dulu sempat ada buzzer antar cebong dan kampanye seperti itu, sampai ada kumpulan aksi gitu kan. Jadi sebenarnya itu momentum yang miris itu bangsa kita. Tapi sampai saat ini alhamdulillah saya dengan muda bersyukur ya, isu-isu untuk yang hal-hal seperti itu udah tidak ada lagi, udah diminimalisir semua. Artinya pada momentum 2024 ini benar-benar adu gagasan ya. Adu program unggulan dari Pak Kadin. Dimana kalau dari saya lihat gitu, bagaimana caranya meminimalisir dari berita-berita hoax atau buzzer yang ada gitu. Anak muda ini sebenarnya udah lebih cerdas gitu. Karena ketika mereka dapat suatu informasi, mereka pasti nanti mengkonfirmasi ke berita-berita lain apakah memang benar atau hanya sekedar isu yang beredar gitu. Tapi juga untuk akun buzzer juga sama. Anak lebih jago, stalkingnya lebih jago mendalami bagaimana akun buzzer ini bergerak. Jadi ya yang seperti saya sampaikan tadi, Prof. Maksudnya anak muda ini sebenarnya udah bisa nih memilih yang mana yang benar dengan logika berpikir anak muda yang menuju dewasa. Tingkat kritis anak muda ini juga lagi diasah gitu. 2024 nanti anak muda ini dapat memilih yang terbaik untuk para calon pemimpin bangsa. Apakah masih berdampak signifikan politik identitas bagi generasi milenial dan bagi generasi Z di saat ini? Silakan, Johan. Sedikit jorok tapi tidak etis. Dibalut dengan istilah kayak serigala berbulu domba lah istilah politik identitas yang digunakan sebelum-sebelumnya. Begitu, Prof. Oke. Bagaimana kalau menurut Aziz? Ya, sekarang kalau dari pandangan saya, para kandidat ini malah masih menggunakan politik identitas. Masih ada ya? Masih ada. Atau tiga-tiganya atau ketiga-tiganya ya? Hal kalau kita lihat, ya sekarang lagi maraknya adu ide dan gagasan itu lagi. Karena sebagaimanapun dari para kandidat bermain gitu kan, ya dengan banyak permainan saya lihat, tapi tetap saya pandang bahwasannya dari
tiap kandidat ini bagaimana sebenarnya ide dan gagasan mereka untuk membangun bangsa ini ke depan gitu. Jadi kalau politik identitasnya tetap saya lagi dari pandangan saya kalau tetap ada pada ketiganya karena yang dibawakan tidak hanya isu agama, bahkan kalau kita baca isu untuk wakil presiden aja berebut untuk suara input. Nah ini kan udah politik identitas. Maaf untuk kalau mungkin nanti sensor gitu. Nggak apa-apa. Tapi ya itu kan identitas di situ. Iya, nah, iya. Jadi di sini saya sangat menyayangkan. Iya. Gitu. Padahal generasi milenial dan generasi Z Sudah tidak. menganggap itu sudah tidak zamannya lagi, dan itu akan mempengaruhi elektabilitas kita terhadap mereka gitu Iya, ya. betul. Oke, jadi sebenarnya berdasarkan pendapat tadi Aziz sama Johan bahwa memang politik gagasan itu sekarang yang lagi zaman ya. Iya. Oke, kalau kita membahas politik gagasan seperti apa yang saat ini diinginkan oleh generasi Z dan generasi milenial terhadap pemilu di 2024 ini? Politik gagasan yang bagaimana? Pada umumnya ada gagasan kayak di bidang apa, infrastruktur, pendidikan, ekonomi. Itu memang wajib untuk diteruskan. Tetapi untuk generasi milenial sendiri ada nih beberapa gagasan yang mungkin yang selama ini masih dianggap sepele, yaitu gagasan berbasis teknologi. Teknologi Indonesia itu sebenarnya sudah lumayan, tapi masih kategori bawah. Contohnya saja di kecepatan internet. Internet Indonesia itu kita jangan berbangga diri. Internet Indonesia itu sangat kategori bawah sekali untuk kategori di Asia Tenggara saja ya. Apalagi untuk dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu berbasis teknologi untuk kepentingan umum, misalnya seperti sekarang Dukcapil membuat aplikasi pembuatan KTP ini, tapi mereka membuat aplikasi itu hanya sebatas supaya ada aja gitu, tapi tidak ada keseriusan dalam pembuatan aplikasi itu. Tidak ada keseriusan untuk mengembangkannya ke tahap yang lebih besar lagi gitu ya. Mereka membuat, terus ada kesalahan, terus mereka bilang maaf ada maintenance, hanya begitu saja. Terakhir mereka mengeluarkan dana banyak untuk membuat aplikasi, tapi kembali terakhirnya itu dilayani secara konvensional, disuruh datang ke lokasinya lagi. Jadi apa gunanya membuat aplikasi itu? Kan begitu. Seandainya kita membuat aplikasi ya sekelas negara loh, masa nggak bisa membuat aplikasi yang benar-benar bagus? Jadi kedepannya gagasannya maunya pemimpin itu memang memiliki konsep penggunaan IT, pelayanan kepada masyarakat yang lebih online gitu ya, sistem pelayanannya lebih online dan paripurna gitu ya, jangan setengah-setengah atau tanggung-tanggung gitu. Oke. Kira-kira apa lagi gagasannya? Ini perlu didengar oleh wakil rakyat atau pemimpin negara. Jadi harus punya konsep ke depan tentang sistem pelayanan online. Itu dari pelayanan sisi aplikasi. Nah, bagaimana tentang pelayanan sisi media sosial? Nah, kebetulan saya kan di Badan Riset Inovasi Nasional itu berhubungan bagian media sosial nih. Nah, saya melihat ini latar belakang media sosial yang mereka buat ini hanya sebatas informasi instansi doang gitu. Nggak ada kayak feedback kepada masyarakat itu tidak terlalu terasa menurut saya. Jadi feedback ya, umpan balik itu nggak ada. Tidak ada. Jadi kalau masyarakat misalnya WA gitu agak lama responnya. Bukan hanya lama, bahkan tidak dibalas. Itu kedepannya yang harus diperhatikan oleh calon pemimpin negara dan pemimpin wakil rakyat ya, bahwa itu harus difasilitasi ya. Betul. Bagaimana menurut Aziz? Dari pandangan saya, sebenarnya bagaimana dari para calon kandidat untuk pemerataan pembangunan. Nah, pembangunan ini nggak cuma sekedar infrastruktur atau fasilitas pelayanan, tapi juga dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan pekerjaan. Karena kalau kita lihat dari geografi sampai saat ini kan masih bertumbuh semua di Jakarta. Mau dari segi lokasi politik, infrastruktur, kegiatan ekonomi, kesehatan, bahkan digitalisasi semuanya numpuk di sana gitu. Nah, bagaimana dari para kandidat ini untuk memperatakannya gitu? Berarti menekankan kepada equity ya, keadilan dan pemerataan. Karena kalau pun numpuk di Jakarta semua atau numpuk di satu tempat, ya anak-anak muda yang berada di daerah tidak akan mudah untuk mengakses itu. Berarti setuju dengan konsep IKN? Kalau sampai saat ini saya setuju ya.
gitu. Karena itu memang berdampak pada pemerataan ya pembangunan. Memang sebenarnya kalau kita lihat di sekarang memang sudah ada ancaman untuk penurunan peningkatan laut gitu. Jadi sebenarnya ke IKN ini saya sepakat asalkan memang Salah satu solusi ya. Salah satu solusi. Tapi memang jangan sampai menghambat negara yang memang menjadi sangat IKN. Artinya memang resikonya besar gitu, karena ini banyak besar gitu. Makanya kalau lihat IKN sendiri sebenarnya lebih luas lagi kalau gitu. Karena kalau IKN ini sendiri dari sisi pembangunan saya sepakat. Tapi mungkin secara regulasi ada beberapa poin yang saya tidak sepakat. Kembali ke gagasan Ya, itu ya. gagasannya menekankan kepada equity, pemerataan, keadilan. Oke, gagasan apa lagi yang generasi Z inginkan? Untuk kesehatan sektor saya sendiri juga kesehatan sebenarnya kalau kita lihat dari data gitu sebenarnya Indonesia ini masih kekurangan tenaga kesehatan, sangat kekurangan untuk dokter umum, dokter gigi, bahkan untuk dokter gigi aja di Pulau Jawa itu masih kekurangan. Bayangkan apalagi di pulau ini kan ya. Dokter gigi gitu. Makanya sebenarnya sektor kesehatan ini sangat penting. Tanpa ada kesehatan kita harus beraktivitas, bersosialisasi, atau lagi untuk meningkatkan produk ekonomi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam artian, ya sektor kesehatan ini harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Sisi mungkin penerimaan mahasiswanya lebih luas lagi, atau mungkin Pemberian siswanya, siswa kontribusi dari negara untuk dunia kesehatan. Ketiga mungkin yang pertama yang lapangan pekerjaan. Pekerjaan ini seperti dengan yang saya sebut yang pertama tadi pekerjaan dari sisi ekonomi. Memang sebenarnya kalau demografi bilang kita akan generasi milenial dan generasi sisanya 10% kurang lebih dari total 100%. Nah, ketika 60% dari total 100% ini tidak bekerja, berarti kan ini membludak dan itu membahayakan dan masa ekonomi kita. membahayakan gitu. Jadi sebenarnya PR berat gitu. Jadi kalau saya lihat kalau memang dari para calon pemimpin belum ada prepare untuk gagasan dan apa itu, ya saya pikir lebih baik untuk berpikir lagi gitu apa yang bisa dikontribusikan kepada anak muda ke depan dan seterusnya. Perlu juga ditambah mengenai gagasan ini. Bagaimana kalau calon wakil rakyat itu memiliki gagasan memang yang kayak tadi Aziz bilang mengurangi tingkat pengangguran dengan cara dia punya kemampuan menjual Indonesia ini atau membuat investor itu jadi tertarik datang ke sini. Jadi kalau investor tertarik datang ke sini otomatis akan terjadi banyak pembangunan dan itu membutuhkan banyak angkatan kerja baru yang akan berserap gitu ya. Oke, jadi memang gagasan itu sangat perlu. Gitu ya, setuju ya? Oke. Bagaimana pendapat Johan dan Aziz tentang adanya calon kandidat wakil presiden yang berusia muda? Apakah ini sudah mewakili aspirasi milenial dan generasi Z atau hanya sebagai salah satu strategi pemenangan? Kalau mewakili sih masih kurang tepat ya, masih belum, tapi sudah mendekati karena saya lihat ini juga sebagai bahan pemenangan juga dari sisi paslon yang menggunakan generasi muda. Tapi ada hal positifnya juga saya lihat. Apa itu? Hal positifnya ini Mas Gibran lah kan, ini kita sebut saja intinya karena memang dia dari generasi yang termuda saat ini. Mas Gibran ini dia generasi milenial, pasti sudah paham akan kebutuhan apa saja generasi milenial bahkan generasi Z butuhkan. Itu saya lihat dari salah satu visi misinya itu seperti pengembangan industri kreatif. Dari paslon yang lain saya lihat untuk hal ini itu masih nihil kalau saya lihatnya. Tapi kalau ini saya lihat, ini kok ada gitu kan. Berarti beliau ini sudah sedikit paham lah. Bahkan bukan sedikit lagi, seharusnya lebih paham akan generasi muda saat ini. Memang industri kreatif itu memang sering dilakukan oleh generasi muda ya saat ini. Generasi milenial dan generasi Z. Terus untuk ini apa? Ini agak ini ya, agak lupa saya.
Tapi itulah kembali lagi, semoga generasi milenial yang diambil untuk menjadi pasangan calon ini, salah satunya itu kan ada Mas Februari itu, semoga tidak hanya sebagai senjata bagi paslon ini untuk mengambil 60% ini. Semoga itu menjadi menjadi dongkrak tersendiri lah untuk saat ini, agar memang generasi milenial dan generasi Z ini lebih diperhatikan, lebih berguna untuk 2024 ke atas itu, lagi 2045 ya, itu generasi emas. Semoga itu bisa menjadi waktu loncatan kita sebagai bangsa Indonesia lebih baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini, kami, ya saya lah, gitu, dari generasi Z masih melihat bahwasannya belum ada yang mau benar-benar mewakili anak muda. Ini justru malah masih saya menganggap bahwasanya hanya strategi untuk memenangkan kontestasi, gitu. Karena penggaulan anak muda ini nggak cuma di 2024 ini aja, Pak. Sebelum-sebelumnya juga sempat menjadi isu yang trending, tapi tapi di 2024 inilah momentum yang betul-betul trending. Nah, tapi sampai sejauh ini memang di kalangan anak muda belum terasa apa-apa. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Johan, memang benar ada beberapa industri kreatif, tapi belum mewakili gitu. aspirasi kaum generasi Z ya. Seperti Pak Wali kan juga kan ada program-program industri kreatif untuk anak muda. Tapi yang di sana kan belum ada bisa mengorganisasikan anak muda daerah gitu untuk bermain di kancah nasional atau di industri kreatif. Tapi ya mungkin ini progres gitu ya, namanya progres. Tapi kan ya nanti sudah dicoba. Tapi ya saya pandangan pribadi untuk saat ini belum ada benar-benar mewakili anak muda, karena belum ada yang dihasilkan dari program tersebut ke anak muda, sehingga anak muda itu dapat memetik buahnya atau menjalankan progres-progres yang lebih mudah, lebih efisien dalam menuju karirnya ke depan. Jadi banyak tantangan juga yang dihadapi para wakil rakyat ya, dan calon pemimpin negara kita. Oke. Mengenai fenomena hoax dan misinformasi yang kita bahas, isu identitas, sentimen terhadap SARA, dan juga ujaran kebencian, itu kerap muncul di media sosial. Dan kemungkinan seperti kata Azin, itu akan lebih sering frekuensinya, meskipun itu nggak zaman lagi, tetapi itu tetap ada, gitu ya. Bagaimana menurut pandangan Aziz dan Johan agar generasi Z, X, milenial, dan generasi baby boomer itu yang akan memilih itu, mereka tidak mudah terpengaruh dengan politik-politik identitas itu, dengan berita-berita hoax tersebut? Bagaimana kira-kira cara dan tips yang bisa diberikan oleh Johan dan Aziz supaya berita hoax itu memang ya tidak laku? Sebenarnya untuk hoax yang saat ini atau yang dahulu digoreng gitu ya, itu sebenarnya kalau untuk generasi bawah ini, untuk generasi milenial dan generasi Z, sebenarnya itu menurut saya sudah tidak berguna lagi. Tapi kita harus lebih memberi pandangan khusus pada untuk generasi baby boomers, terutama untuk orang tua kita. Itu sering itu orang tua misalnya di rumah kan ada informasi, itu langsung percaya, langsung mereka sendiri tanpa ada konfirmasi atau gimana apakah itu benar atau tidak gitu. Sampai ada itu istilah bagi anak muda, misalnya ada video yang tidak benar, jangan sampai masuk ke grup keluarga ya, itu sering itu kita dengar gitu. Itu akibat memang generasi baby boomers ini ketika ada informasi mereka telan, langsung mereka serahkan, mereka share langsung gitu. Jadi tanpa melakukan pertimbangan dan pemikiran ekstra gitu ya. Dan mungkin pertimbangan tanpa melihat mencari tahu apakah itu benar gitu. Jadi di sini saran saya untuk para generasi baby boomers, pasti generasi baby boomers sekarang ini memiliki anak yang masih generasi milenial dan generasi Z. Nah, di sini itu lebih baik dilakukanlah sebuah kolaborasi, misalnya ada informasi dari kita, kalau dari WA atau dari media sosial, kita konfirmasi dulu kepada anak kita yang lebih paham akan hal tersebut. Benarkah ini ada terjadi?
Mungkin kan kalau generasi Z sama generasi milenial itu bisa langsung segera cepat langsung search dari Google, mengetahui oh ini salah, oh ini benar. Begitu juga untuk generasi Z sama milenial, kita membutuhkan generasi baby boomers sebagai penasihat kita. Misalnya kita ada pandangan sesuatu dari generasi kita tentang isu-isu itu, kita tanya kepada generasi baby boomers, apakah perlu pandangan seperti ini? Mungkin kan generasi baby boomers mereka lebih paham akan pandangan-pandangan tersebut. Dan lebih cepat mencari informasi dan melakukan cek dan recheck. Iya, betul. Oke. Bagaimana pandangan Aziz? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang berita hoax, tadi Prof tadi sebelum saya simpulkan dari awal, memang berita hoax ini sangat nggak akan bisa dihentikan, gitu. Karena memang kalau kita bisa media hak, katanya jadi semua orang punya hak untuk membuat akun media sosial, tapi memang tak ada batasannya untuk berita hoax. Memang sebenarnya yang paling dikhawatirkan pada saat ini, yang paling mudah terpengaruhi berita hoax memang benar dari generasi baby boomer gitu ya, Prof. Di mana mereka kalau kita lihat itu di data 13,87%. Ya. Ini yang lumayan banyak juga, 13,87%. Betul. Jadi memang sebenarnya dari generasi baby boomer ini punya keunikan tersendiri. Mereka ini jarang berdiskusi dengan anaknya, jarang berdiskusi dengan para pemangku yang terlibat dalam instansi atau suatu kebijakan, tapi mereka ini ketika mendapat suatu informasi yang menurut mereka ini benar, mereka langsung share, gitu. Mereka langsung menyebar dan juga kadang-kadang sampai langsung menjudge gitu. Gitu. Jadi tanpa mereka filter, tanpa mereka paham pelajari terlebih dahulu apa informasi mereka dapatkan. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita juga sampaikan kepada generasi boomer, bahwasanya memang generasi boomer ini harus juga lebih sering berinteraksi dengan Anda sehingga apa ya, Bisa mendapatkan informasi ya. hal-hal informasi yang mengarah ke berita hoax itu dapat Minimalisir. atau disaring. Oke, iya. Kalau kita dengar ya mungkin pernah ya generasi muda ini mendengar masyarakat Indonesia itu sering dijuluki dengan netizen plus 62 gitu ya, yang mempercaya bahwa permasalahan di Indonesia itu belum gilir kalau belum viral gitu. Apa yang harus generasi Z dan milenial lakukan agar netizen plus 62 itu memiliki kemampuan berpikir yang kritis atas informasi apapun yang diterima dari media sosial? Mulai dari abang dulu lah, Bang Jawan. Kalau untuk dari generasi milenial, yang harus kita lakukan itu sebenarnya simpel sih. Kita generasi itu janganlah menjadi generasi yang selalu asmuni kata-kata yang ada sekarang. Kita harus mencari data dan referensinya itu harus yang benar banyak dan tepat. Jadi ketika kita mengeluarkan statement pernyataan itu memang benar-benar ada datanya gitu. Tidak hanya kita bunyikan gini, ternyata mana data, ternyata cuma satu data. Ketika kita memiliki data yang lain, dia langsung diam gitu. Jadi kalau bisa kita memiliki banyak data sehingga ketika kita mengeluarkan statement itu bisa langsung terpercaya dan memang benar begitu. Iya, karena kritisnya saat ini masyarakat Indonesia ya, jadi memang segala sesuatu harus dinyatakan dalam data gitu ya. Oke, gimana menurut Aziz? Jadi dari pandangan saya generasi Z untuk menimbulkan cara berpikir kritis dari generasi Z ini sebenarnya bagaimana mereka bisa membaca dalam arti membaca sekedar siapapun bisa posting, tapi memang membaca hal-hal seperti buku atau jurnal atau referensi berita yang memang benar-benar kurang atau akreditasi dalam artian sendiri gitu. Ketika ada teman-teman mahasiswa atau teman-teman Gen Z ini sering membaca atau sering memberikan apa ya pandangan tersendiri, hal yang paling harus dilakukan itu adalah bagaimana mereka berdiskusi dan berinteraksi dari apa yang kita baca. Kadang apa yang saya baca dan yang teman-teman baca belum tentu
sama gitu. Kadang dengan perbedaan itu kita bisa bertukar pikiran. Dari hal-hal pertukaran pikiran kita menghasilkan pikiran kritis. Jadi yang interaksi itu nggak hanya sekedar pertemuan seperti ini gitu. Nah, obrolan ini juga salah satu bentuk kita bagaimana berpikir kritis gitu kan. Iya, jadi dengan pertemuan dengan banyak pihak itu memang semakin terbangun cara berpikir kritis kita. Apalagi kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memang intelektual gitu ya, yang memang suka membaca, suka mencari data. Jadi itu bentuk secara sendirinya gitu. Sehingga nanti ketika media sosial itu dapat menjadi alam bawah sadar. Oke. Menurut Johan dan Aziz, apa sebenarnya saat ini tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dan generasi Z dalam mengambil peran aktif di proses politik? Apa sebenarnya tantangan? Tadi kan Aziz sudah mengatakan sedikit sekali kalau saat ini generasi muda itu aktif dalam politik. Jadi sebenarnya apa tantangannya sehingga memang tidak seperti yang kita harapkan jumlahnya? Silakan. Tantangannya itu sebenarnya tantangan utama ya, itu satu, itu tingkat kepercayaan para generasi tua ini pada generasi muda. Misalnya mereka selalu mengeluarkan statement, "Dan apa sih yang kalian tahu tentang politik ini?" Itu selalu itu saya dengar ketika saya berbicara tentang politik kepada teman-teman yang memang generasinya generasi tua ya. Nah, itu sangat mengganggu sih pada generasi muda sama generasi Z ini. Karena generasi muda udah high teknologi, Iya betul. high informasi, mencari apapun informasi mudah gitu ya. Tapi mereka masih menganggap itu kayak informasi dari generasi itu masih kayak belum pas menurut mereka. Padahal itu sudah bisa kita dapat, kita cukup banyak informasi di dunia internet ini. Dari tingkat kepercayaan sih itu tantangan terbesar bagi generasi kita. Contohnya juga kayak seperti salah satu paslon nih ketika menjabat dicalonkan untuk jadi calon wakil presiden, itu para politik tua itu langsung berkata, apa sih yang dia bisa perbuat ketika kita membahas tentang dunia ini, apa yang dia tahu kalau dia hanya sebatas ini. Mereka langsung menganggap rendah generasi Z dan milenial ini. Alangkah lebih bagusnya kalau dikasih kepercayaan untuk bertumbuh ya, sehingga akhirnya ke depannya generasi muda ini jadi percaya diri kalau diberi kepercayaan untuk bertumbuh. Karena nggak mungkin seseorang langsung pandai sekali dengan politik kan gitu ya, tapi dengan adanya banyak membaca kemudian ditambah oleh pengalaman, jadi kita jadi memiliki ilmu dan seni ya, kompetensi dalam bidang politik gitu. Bagus masukannya. Selanjutnya apa Aziz? Apa tambahan dari Bang Aziz ini? Kalau kendala ya yang dihadapi sama dan generasi Z terutama. Kalau bicara generasi Z sendiri, memang kami kan masih di tahap transisi nih Pak, dari kami berkuliah sampai masuk ke dunia kerja. Pasti tentunya berbeda. Nah, di sini momentum yang bakal menentukan bagi anak-anak organisasi, tidak mereka terima organisasi, tapi dari mereka terjun ke lapangan, pasti mereka membuka gitu, dengan yang memang hanya sekedar kuliah. Nah, kalau ini dari tantangan anak muda memang sebenarnya tidak hanya kepercayaan yang banyak sebenarnya kalau masuk ke dunia politik ini yang harus dipercayai. Yang pertama memang pembekalan bacaan buku atau apapun itu memang itu harus disiapkan. Dan juga yang paling utama kalau kita bicara tentang politik ini kan masalah networking. Kita nggak bisa bergerak di dunia politik tanpa networking yang bagus atau yang memang betul-betul luas gitu. Karena dengan networking yang terbatas, otomatis kita terlibat dengan politik pasti ada pasti keluar gitu dibanding networking yang lebih luas gitu. Itulah tantangannya ya, networking juga ya. Iya. Jadi kalau kita bandingkan dengan anak-anak muda yang mulai dari dini membangun networkingnya, ya saya yakin anak muda untuk terlibat di dunia politik pasti besar dan lebih siap. Jadi networking ini harus wajib dipunyai kalau memang mau masuk dalam
bagi para mahasiswa-mahasiswa yang punya jiwa. Karena di dalam diri kita ini ada banyak talenta ya. Salah satu talenta itu senang berpolitik. Meskipun banyak juga orang mengatakan, aku bukan diriku politik. Tapi banyak juga orang mengatakan, aku memang punya jiwa politik ya. Jadi kalau begitu cara membangunnya itu berarti para mahasiswa itu memang aktif mengikuti organisasi-organisasi seperti organisasi apa Bang Aziz yang ada di USU, silakan Bang. Banyak sebenarnya kalau di USU ada dari Cipayung eksternal gitu kan Pak, dari Cipayung ada kawan-kawan dari HMI, GKI, GPI dan lain itu bisa dicoba ditelusuri, dan di internal juga banyak dari kawan-kawan BEM, fakultas, universitas atau mau UKM, mungkin saja gitu. Iya. Jadi tantangannya itu kadang membangun networking itu. Oke, makasih. Bagi calon pemimpin di masa mendatang, menggaungkan kelebihan mereka untuk memikat hati generasi milenial dan generasi Z. Oke, silakan Johan. Kalau menurut saya ya, hal yang paling tepat itu para calon ini harus lebih memahami nilai dan keinginan para pemuda dan para generasi Z dan milenial itu sangat mendasar sebenarnya. Kita pahami dulu keinginan mereka seperti apa. Terus yang kedua, untuk generasi sekarang ini kan generasi yang memang era digital ya. Jadi janganlah ini apa, jangan sungkan untuk bermain media sosial. Kita sudah pergunakan itu. Jangan sampai para calon ini menganggap remeh akan kekuatan media sosial untuk generasi Z dan generasi milenial ini. Karena memang di media sosial inilah kita para generasi baru ya mengetahui, oh ini ada nih calon ini, oh ini ada nih calon ini. Kita jarang melihat, jarang kita mengikuti apa seperti kampanye-kampanye untuk generasi muda ini, pasti jarang mengikuti itu. Gitu. Oke, jadi itulah ya yang harus dilakukan, yaitu harus memahami. Jadi para wakil rakyat dan calon pemimpin negara kita menurut generasi milenial, yang pertama harus memahami apa yang dibutuhkan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan para generasi milenial dan generasi Z. Yang kedua yaitu harus menggunakan media sosial. Ya, gitu. Karena media sosial itu rupanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena hampir semua generasi milenial dan generasi Z itu selalu menggunakan media sosial setiap detik ya. Iya, jadi sangat ampuh ya kalau memahami dan menggunakan promosi dengan media sosial. Oke, kalau Bang Aziz gimana? Apa yang mau ditambahkan lagi deh dari generasi Z? Kalau dari generasi Z sendiri Prof, memandang bagaimana mereka berinteraksi. Dari para kandidat ini berinteraksi dengan dan komunikasi itu kan salah satu hal paling utama bagaimana cara para kandidat untuk menyampaikan bagaimana gagasan dan pemikiran mereka untuk negara ini gitu. Tapi kalau misalnya komunikasi itu sudah tidak tersampaikan oleh dari generasi tua ke generasi muda, ya sudah pasti dipastikan gitu. Nah, pasti tidak akan memilih gitu. Jadi harapan pertama bagaimana komunikasi berinteraksi. Sekarang kita masuk ke harapan. Apa harapan Johan dan Aziz terhadap wakil rakyat dan pemimpin yang akan dipilih di masa yang akan datang? Harapannya gimana? Kalau menurut saya, harapan yang saya inginkan sebagai generasi milenial itu pemimpin masa depan yang kayak mana itu? Pemimpin masa depan yang kita inginkan itu adalah pemimpin yang dekat. Meskipun pemimpin yang sekarang itu sudah dekat, kalau bisa lebih dekat lagi kepada masyarakat, lebih merakyat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu berarti tidak di belakang meja ya. Seorang leader yang paling tinggi dan wakil rakyat itu memang harus merakyat dan sering mendatangi masyarakat, sehingga bisa mengetahui permasalahan real yang terjadi di masyarakat. Bukan disuruh asisten dan ajudan ya enggak ya, yang perwakilan ya. Saya lihat ada kayak PJ asistennya tiba-tiba yang turun. Iya. Kebenarannya kan begitu. Jadi harus leader yang paling tinggi yang turun ya, sehingga terpecahkanlah permasalahan masyarakat di bawah gitu. Oke, yang pertama, yang kedua apa itu? Yang kedua, harapan saya, jangan salah gunakan kekuasaan dan kesempatan ini, tetapi gunakanlah kesempatan dan
kesempatan dan kekuasaan yang saat ini diberikan sebagai batu loncatan untuk melaksanakan visi misi yang memang dia gunakan gitu. Jadi semua fasilitas kesempatan yang diberikan kepada pemimpin sekarang itu ya diharapkan memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke. Apalagi kira-kira satu lagi harapannya kepada pemimpin yang akan dipilih di masa yang akan datang ini? Kalau harapan saya sih yang terakhir tinggal satu sih, yaitu pemimpin yang jujur. Karena ya memang kalau untuk presiden dan wakil presiden mungkin kata jujur ini agak relatif. Tapi kalau untuk wakil rakyat yang itu di Senayan atau wakil rakyat di daerah itu sangat miris kata jujur ini. Tapi banyak kita lihat di berita setelah masa jabatan dia ditangkap oleh KPK. Jadi itu kejujuran itu sangat miris, sangat penting sangat dan sangat penting mempengaruhi dan sangat mahal kita ya. Jika mereka tidak jujur kepada negara, gimana lagi untuk kemajuan negara ini kan begitu. Iya, jadi ada 3 tadi ya. Bermainlah dengan jujur, bermainlah dengan peraturan yang ada, bermainlah dengan moral etika yang ada, tidak ada kecurangan, dan jangan sampai permainan itu sendiri ada kecurangan. Ibaratnya kalau permainan yang sudah ini kan bagaimana tidak kita coba. Nah, dan harapan terakhir saya mewakili anak muda, saya di sini sangat berharap untuk para siapapun nanti yang bakal hidup, siapapun para kandidat yang bakal membawa negeri ini ke depan dan bakal membawa anak-anak muda ini ke masa yang akan datang. Sebenarnya anak muda ini sangat berharap untuk dibawa ke masa depan Indonesia yang lebih cemerlang, yang lebih cerah, dan juga tentunya yang lebih mensejahterakan. Karena memang anak muda ini adalah jantungnya Indonesia pada saat ini. Kalau anak muda generasi sekarang ini sudah hancur, jadi pastinya bahwasanya ya negeri ini masa depannya juga akan berisiko dari. Makanya ya kita anak muda harus sama-sama saling merangkul, benar-benar harus saling membersamai, jangan ada golput, gitu kan. Pilihlah pemimpin yang terbaik. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi udah banyak harapan. Kira-kira, apakah ini tertinggal harapan ini? Apakah memang generasi Z dan milenial juga memilih pemimpin yang punya harapan mampu melakukan penegakan hukum di Indonesia? Pastinya ya. Harapan milenial bahwa memang akan memilih pemimpin yang mampu melakukan penegakan hukum, menegaskan ya, dan ada kepastian hukum. Kan itu sangat mempengaruhi investor datang ke Indonesia, akan mempengaruhi tingkat penyerapan angkatan kerja ke depannya. Kalau kamu gimana deh, Aziz? Setuju? Harapannya terhadap pemimpin yang memang mampu melakukan penegakan hukum itu oke, itu harapan. Memang sangat diharapkan ya, pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu menegakkan kebenaran dan hukum sehingga kepastian hukum di Indonesia ke depannya menjadi lebih baik, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Yang terakhir ya, silakan Johan dan Aziz menyampaikan pendapatnya kepada penonton, terutama generasi milenial dan generasi Z, untuk memilih calon pemimpin dengan cerdas dan bijak dan tidak golput. Coba berikan closing statement kepada generasi Z dan milenial itu supaya mereka jangan menjadi orang yang apatis. Karena satu suara pun sangat berharga dan sangat berdampak bagi kemajuan Indonesia. Silakan, Abang Johan Manurul, silakan. Baik, Prof. Kalau dari saya sendiri, Prof ya, kepada teman-teman ini generasi Z dan generasi milenial, ayolah kita gunakanlah hak suara kita itu. Satu hak suara itu memang sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali untuk saat ini. Untuk generasi Z dan generasi milenial untuk saat ini, untuk tahun 2024 kita merupakan generasi yang terbanyak untuk daftar pemilih tetap berdasarkan data KPU. Jadi kita harus memang pergunakan ini
Karena dengan satu suara yang kita tinggalkan itu sangat sayang sekali gitu. Satu suara yang kita keluarkan atau kita lakukan itu sangat berharga untuk kemajuan negara kita ke depannya. Meskipun kita ada tidak suka dengan pasangan-pasangan yang memang ada sekarang ini atau tidak relevan dengan keinginan kita, seenggaknya kita pilihlah yang lebih baik dari mereka semua ini gitu, agar tidak terjadi seperti kejadian-kejadian di negara-negara lain yang mereka langsung apatis kepada pemilu-pemilu mereka. Sehingga pemimpinnya dipimpin oleh orang-orang yang tidak akhirnya negara itu bisa jadi hancur ya, tidak berkembang. Itu saja. Terima kasih. Silakan Aziz. Jadi kalau pesan untuk para audiens pertama generasi Z, saya hanya ingin menyampaikan kepada semua bahwasanya carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap para kandidat capres, carilah berita-berita informasi, jangan sampai terdistraksi oleh berita hoax yang memang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab, dan juga mulailah dari sekarang untuk tidak apatis dan mulai lebih sering terlibat untuk mencari informasi-informasi tentang bangsa kita, negara kita, karena hakikatnya anak muda lagi pada saat ini pundaknya yang diberatkan gitu. Karena bangsa ini benar-benar memberatkan kepada pundak anak muda kondisi situasi saat ini untuk membawa negara dan bangsa ini ke depan. Dalam artian pilihan dari kawan-kawan anak muda sangat mempengaruhi kemana arah bangsa dan negara ini dibawakan. Baik bangsa dan negara, buruk atau enggaknya itu tergantung dari pilihan dari kawan-kawan. Jadi sebenarnya pilihan dari kawan-kawan itu sangat berpengaruh untuk pilihan di negara. Jangan golput dan manfaatkan hak suara dengan sebaik-baiknya sebelum dimanfaatkan oleh itu saya. Bagus sekali ya masukan dari Aziz dan Johan, luar biasa sekali, sangat seru dan informatif informasi yang telah kita diskusikan di siang hari ini. Generasi Z dan generasi milenial memiliki pandangan yang berbeda dan inovatif terkait isu-isu politik dan sosial yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus didorong untuk terlibat dalam proses politik. Tidak hanya itu, partisipasi aktif dari generasi muda dalam pemilu juga dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi masyarakat Indonesia. Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi target Indonesia adalah suatu masa yang pasti datang dan harus kita jemput dengan kebahagiaan. Indonesia Emas akan dipimpin oleh generasi muda yang saat ini usianya 20-an tahun, yang kurang lebih jumlahnya 100 jutaan lebih orang. Pada tahun 2045, mereka akan berada dalam usia produktif. Mereka akan menjadi sumber kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, para generasi muda perlu diasuh dengan baik, perlu diarahkan dengan benar, perlu dididik dengan berkualitas, sehingga tercipta masa depan yang lebih baik bagi Indonesia ke depan. Terima kasih saya ucapkan kepada Presiden Mahasiswa, Pemerintah Mahasiswa Ilmu USU, Muhammad Aziz Syahputra, dan terima kasih juga kepada Johan Manurung yang merupakan Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Teruslah berkarya. Semoga Aziz dan Johan semakin bersinar dan sukses ke depannya. Terima kasih kepada penonton podcast Sudirman 42 Touch yang tetap setia sampai saat ini. Semoga diskusi ini mampu memberikan peningkatan wawasan dan pengetahuan kepada para pendengar. Sukseslah pemilu Indonesia di tahun 2024. Pantun penutup dari saya. Pergi liburan bareng Pak Rahmat. Sambil jalan-jalan ke Prapat. Ayo kita ajak rakyat agar jangan golput di pemilu 2024. Bagi pendengar yang tak ingin ketinggalan informasi menarik lainnya, pantengin terus podcast
Piki, YouTube Piki, Instagram Piki Sumut, Facebook Piki Sumut, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Saya Profesor Elizabeth Siahaan, Johan Kanuru, dan Muhammad Aziz Syaputra pamit undur diri dan sampai jumpa.